Saudaraku, tunggu. Ji Meizhen buru-buru mengejarnya. Ketika Tai Jingyu melihat ini, dia hanya bisa mengejarnya. Tidak lama setelah ketiga orang itu bergerak maju, suara pertarungan di depan menjadi semakin jelas. Pada saat ini, Chen Ping sedang membunuh monster fantasi asal tersebut. Setiap kali dia membunuh monster fantasi asal, aura asli mengalir ke tubuh Chen Ping, membuat bintang-bintang di ruang asli Chen Ping semakin terang. Tetapi ketika Chen Ping sedang membunuh dengan penuh semangat, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat, jadi dia mengerutkan kening, dan tubuhnya langsung terangkat ke udara, membuat postur waspada. Ada apa? Tanya Ji Meiyan. Seseorang datang, sepertinya 3 orang. Kata Chen Ping, mengapa ada orang yang datang ke sini? Saya ingat di antara orang-orang yang memasuki tanah leluhur kali ini, tidak ada yang membuka ruang sumber. Bagaimana mereka bisa sampai ke tiang gunung ini? Asteris. Wajah Ji Meiyan penuh keraguan. Saat ini, Ji Hou dan yang lainnya telah tiba, dan mereka melihat Ji Meiyan dan Chen Ping. Semua orang langsung tercengang. Saat ini, mereka akhirnya tahu siapa yang menyelinap ke tanah leluhur dan siapa yang membunuh mereka di lembah pegunungan ini. Asal-usul ini ilusi dan bagus. Li Meiyan, kamu sangat berani. Kamu berani menyelinap ke tanah leluhur secara diam-diam bersama orang luar, dan bahkan datang ke sini untuk membunuh binatang fantasi asli. Kamu curang, dan kamu pantas dihukum. Ji Meizhen hanya mengikuti Ji Meiyan dan tidak menghadapinya, tapi dia langsung berteriak saat melihat ini. Li Meiyan, kamu melanggar sila leluhur dan berani membawa orang luar ke tanah leluhur. Kenapa kamu tidak segera datang dan meminta maaf? Ji Yue juga berteriak dengan marah. Ji Meiyan, sebaliknya, tidak takut sama sekali dan perlahan terjatuh, lalu dia mengarahkan pandangannya pada Qin Jing. Yu berkata, bukankah kalian berdua juga membawa orang luar masuk? Lalu kejahatan apa yang kalian lakukan? Ini Tuan Tai dari Istana Juman. Dia datang atas perintah kepala keluarga, tapi ini Chen kamu telah membawa. Ping, apakah dia mendapat perintah dari kepala keluarga? Ji Meizhen bertanya. Ji Meiyan tertegun, dia tidak menyangka ayahnya bisa memberikan penguasa Istana Juman. Di mana pesanannya? Saya tidak menerima perintah kepala keluarga. Chen Ping melangkah maju dan berkata, siapapun yang berani memasuki tanah leluhur keluarga Ji kami tanpa perintah dari pemimpin keluarga berarti mencari kematian. Ji Meizhen langsung menghunus pedang. Mata Qin Jingyu sedikit menyipit, menatap Chen Ping dengan niat membunuh, dan kemudian bertanya, apakah orang ini yang mematahkan lengan kakak tertuaku? Iya, inilah orang yang mematahkan lengan Tuan Qin. Ji Meizhen mengangguk. Ketika Qin Jingyu mendengar ini, aura mengamuk tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan otot-ototnya terus membesar. Tubuh saya juga meningkat pesat. Tuan Qin, jangan marah dulu. Ji Yue menghentikan Zhuo Jingyong, kali ini kami memasuki tanah leluhur untuk memahami asal-usul kami, dan waktu kami terbatas. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya untuk berperang. Petik 2. Orang ini menyelinap ke tanah leluhur keluarga Ji kita. Jika saatnya tiba, keluarga Ji kita tidak akan membiarkannya pergi tanpa Istana Juman mengambil tindakan. Setelah mendengar ini, Zhou Jingyu menenangkan napasnya. Siapa bilang kita menyelinap masuk secara diam-diam? Taizu berjaga di luar. Tanpa dia membuka pintu lampu, bagaimana kita bisa masuk? Sekarang Chen Ping dianggap setengah dari keluarga Ji kami, jadi meskipun dia memasuki tanah leluhur, dia tidak melanggar pelatihan leluhur. Petik 2. Ji Meiyan membalas. Siapa anggota keluarga Ji? Asteris Ji Meizhen tidak mengerti apa maksudnya. Namun, Ji Yue mengerti. Dia menatap Ji Meiyan dengan jijik dan berkata, Li Meiyan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Berapa lama kamu baru saja mengenal Chen Ping? Lalu kamu tidur dengannya. Li Meizen segera memahami kata-kata Ji Yue, dan langsung mengejek Ji Meiyan. Ji Meiyan, kamu menyebalkan sekali. Kamu hanya tidur dengan seorang laki-laki. Menurutku sebaiknya kamu pergi ke Wanhualou saja. Lupakan saja, mungkin kamu bisa menjadi bintang top dan menghasilkan banyak uang. Ji Meizen, kamu menyebalkan. Jangan berpikir bahwa tidak ada orang lain yang tahu. Berapa banyak orang di keluarga Ji yang pernah kamu tiduri? Kamu tidur dengan 3 pria beberapa waktu lalu. Apakah kamu pikir tidak ada yang tahu? Benar. Petik 2. Kamu bajingan, kamu masih berani membicarakan aku di sini. Ji Meiyan adalah hasil total Ji Meizen.
Kalau bicara omong kosong, Ji Meiyan sama sekali tidak takut pada Ji Meizhen. Ketika Ji Meizhen marah, dia mengangkat pedangnya dan berencana untuk bertarung. Namun, dia dihentikan oleh Ji Yue, adik perempuan, jangan lupa untuk apa kita datang ke tanah leluhur. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai kita keluar. Setelah Ji Yue selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Meiyan dan berkata, Ji Meiyan, tidak peduli apa hubunganmu dengan Chen Ping, faktanya kamu diam-diam memasuki tanah leluhur terlebih dahulu. Setelah tanah leluhur ditutup, aku akan lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Hari ini kami tidak akan berdebat denganmu. Setelah Ji Yue selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Ji Meizhen dan Qin Jingyu lalu pergi. Fiu, bagaimana aku menjelaskannya bukan urusanmu. Petik 2. Ji Meiyan mendengus dingin, lalu mengeluh, mengapa ayahku memberi perintah kepada orang-orang di istana Jumi? Apakah kamu tua dan bingung? Kepala keluarga Ji mungkin melakukan ini karena kebutuhan dan pasti terpaksa. Chen Ping tahu bahwa Ji Lianying tahu tentang kolusi Ji Lianying dengan istana Juman. Bagaimana dia bisa memberikan perintah kepada kepala keluarga Jugong? Pasti karena suatu alasan, saya terpaksa tidak punya pilihan. Abaikan saja untuk saat ini, sebaiknya kamu segera menyerap sumber energinya, jika tidak orang-orang itu akan datang dan menimbulkan masalah. Tidak ada waktu. Petik 2. Ji Meiyan meminta Chen Ping untuk terus membunuh binatang fantasi asli dan menyerap aura aslinya. Tapi Hui Yue dan 3 lainnya pergi dan berjalan lebih jauh ke tiang gunung. Sebagian besar binatang fantasi asli tertarik oleh Chen Ping dan membunuh mereka, jadi mereka hanya bisa masuk lebih dalam. Saudaraku, kenapa kamu menghentikanku sekarang? Di tanah leluhur ini, kita bisa membunuh mereka berdua. Siapa tahu, Ji Meizhen berkata kepada Ratu Ji dengan sangat tidak puas. Apakah menurutmu mereka begitu mudah untuk dihadapi? Karena Chen Ping dapat mematahkan lengan Tuan Qin, dia pasti memiliki kekuatan yang baik. Dan orang ini juga seorang apoteker. Yang terpenting dia datang bersama saudara ke-6. Jika kita ingin memenangkan saudara ke-6, kita tidak bisa menyentuhnya. Jadi sebelum kamu memahami kekuatan seperti apa yang dimiliki paman ketiga sekarang, lebih baik jangan menyentuh apa yang dibawa oleh kakak ke-6. Rakyat. Petik 2. Ji Yue berkata pada Ji Meizhen. Ketika Li Meizhen mendengar ini, dia merasa apa yang dikatakan Li Yue masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga terus masuk lebih dalam, dan perlahan-lahan jumlah binatang hantu asal meningkat, wajah Qin Jingyu penuh dengan kegembiraan, dan dia terus membunuh binatang hantu asal. Sebagai seorang barbar, kekuatan fisiknya sangat kuat, sehingga tidak sulit untuk membunuh monster fantasi aslinya meski dengan tangan kosong. Binatang fantasi asal ini terlalu lemah, saya harus menemukan beberapa binatang fantasi asal yang kuat, kata Zhuo Jingyong, dan terus bergerak maju. Tuan Qin, jika Anda bergerak maju, Anda mungkin dalam bahaya. Lagi pula, kami belum pernah memasuki kedalaman tiang gunung ini. Ji Yue berkata pada Qin Jingyu. Apa yang kamu takutkan? Selama aku di sini, meskipun itu adalah monster hantu yang kuat, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Qin Sanyu sama sekali tidak mendengarkan bujukan Ji Yue, dan bersikeras untuk melangkah lebih dalam. Melihat ini, Ji Yue dan Ji Meizhen tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka bertiga berjalan lebih dari 1 jam dan sepertinya telah sampai di ujung tiang gunung. Saya melihat tidak ada jalan di depan saya, dan puncak gunung besar berdiri di depan saya. Dan di puncak gunung ini terdapat sebuah gua besar dengan pintu masuk yang gelap, seperti darah binatang. Seteguk besar, melihat gua di depan mereka, Li Yue dan Li Meizhen sedikit bergidik, mereka selalu merasa ada sesuatu di dalam. Apakah ada sesuatu yang menakutkan? Qin Jingyu sangat bersemangat karena dia tahu pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gua ini. Binatang fantasi orisinal yang lebih kuat. Mungkin jika dia ada di sini dan membunuh binatang fantasi asal, dia bisa menyadari asal-usulnya. Ayo, masuk dan lihat, kata Feng Jingyong. Tuan Qin, jangan masuk, kan? Saya merasa pasti ada sesuatu yang buruk di gua ini. Benda. Petik 2. Li Meizhen berkata dengan sedikit khawatir. Karena kamu takut, maka tunggu saja di luar dan aku akan masuk sendiri. Feng Jingyong mengatakan itu dan berjalan menuju gua. Ji Yue dan Ji Meizhen saling berpandangan, lalu mengikuti mereka. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Qin Jingyu.
Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan bisa mengikuti Istana Perubahan Besar untuk menjelaskan, apalagi bekerja sama. Mungkin Istana Juman akan menyusul. Mereka terjatuh. Saat kami memasuki gua, keadaan benar-benar gelap, tidak ada cahaya sama sekali, dan ada bau mengerikan di dalamnya yang membuat orang bergidik. Saat mereka bertiga masuk lebih dalam, cahaya berangsur-angsur muncul di dalam gua, dan kemudian cahaya itu menjadi semakin kuat, dan akhirnya muncul seberkas cahaya keemasan, yang membuat mereka tidak bisa membuka mata. Ketika mereka bertiga sudah terbiasa, mereka menemukan bahwa di depan mereka, ada seekor binatang hantu yang tampak seperti bukit, dan binatang hantu ini memiliki penampilan emas, itu jelas merupakan binatang hantu super yang terakumulasi dari asal-usul sistem emas. Melihat binatang fantasi di depan mereka, Ji Yue dan Ji Meizhen sama-sama terkejut, sementara Qin Jingyu menunjukkan kegembiraan. Bersemangat dan tanpa rasa takut sedikit pun. Hebat sekali, binatang fantasi asal-usul yang besar. Jika saya membunuh binatang fantasi ini, saya pasti akan dapat memahami asal-usul sistem logam. Qin Jingyu hanya berpikir untuk memahami asal-usulnya saat ini, dan tidak peduli tentang itu, kekuatan binatang fantasi asal di depannya. Tanda seru. Qin Jingyu mengatakan ini dan hendak melangkah maju, tapi ditahan oleh Ji Yue. Tuan Qin, saya pikir kita tidak boleh memprovokasi hantu asli ini. Hantu asli ini terlihat mengerikan. Jika kita memprovokasi, kita mungkin tidak akan bisa keluar dari gua. Ji Yue berkata dengan cemas pada Qin Jingyong. Lepaskan, dasar pengecut. Jika kamu takut, keluarlah dan aku akan menangani binatang fantasi asal ini. Feng Jingyu menatap Ji Yue dengan pandangan berbeda. Tapi saat Qin Jingyu selesai berbicara, gunung-gunung tiba-tiba berguncang, dan dia melihat ilusi asli yang sangat besar. Binatang itu bergerak sejenak, dan kemudian matanya yang seperti lonceng tembaga menatap Qin Jing dan mereka bertiga. Mereka bertiga mengikuti binatang fantasi asliku dengan mata besar dan mata kecil, dan mereka tertegun sejenak. Binatang fantasi asal meraung, dan mereka bertiga bereaksi dan kemudian mundur. Origin Phantom berdiri dan menuju ke arah mereka bertiga, tetapi di bawah Origin Phantom Beast yang besar, ada banyak Origin Phantom Beast yang lebih kecil, bergegas menuju tiga orang dalam masa gelap. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga tercengang. Mereka berbalik dan lari keluar gua. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Chen Ping, yang sedang membunuh binatang fantasi asal dan menyerap aura asal, sepertinya merasakan suatu gerakan, jadi dia berhenti dan sedikit mengernyit. Tidak ada gerakan, aku tidak merasakan apa-apa. Ji Meiyan merasakannya dan menemukan tidak ada gerakan. Tidak, pasti ada gerakan, dan gerakannya tidak kecil. Chen Ping mulai memancarkan kesadaran spiritualnya, tetapi saat Chen Ping memancarkan kesadaran spiritualnya, sumber aura yang kuat tiba-tiba datang seperti banjir, menyebabkan Chen Ping dan Ji Meiyan terbang jauh tanpa memperhatikan. Aura yang sangat kuat, mata Ji Meiyan menunjukkan keterkejutan. Ini aura aslinya, pasti ada binatang fantasi asli yang kuat di depan. Ayo pergi dan lihat, kata Chen Ping dan berlari ke depan. Tapi setelah berlari 2 langkah, dia merasakan bumi di kejauhan bergetar, dan ada semburan ombak di langit. Lian Hou, saat gempa semakin parah, sesuatu yang gelap dan padat di kejauhan mendekat dengan cepat. Menutup, Ji Meiyan meliriknya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata, mengapa ada begitu banyak binatang fantasi asal? Dan lihat binatang fantasi asal emas di depanmu, itu terlalu besar.